Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tugas UAS Akuntansi Biaya semester 3. Nama Meilani Putri, NPM 2010-3161-2010-12, kelas RB1 Manajemen, dosen pengampu Deka Veronica, SE, MS, AK. 1. Akuntansi biaya dan pengertian biaya. Akuntansi biaya adalah proses pengendalian, pencatatan, perhitungan, peringkasan, dan pengevaluasian dan pelaporan biaya pokok suatu produk baik barang maupun jasa dengan metode dan sistem tertentu sehingga pihak manajemen perusahaan dapat mengambil keputusan bisnis secara efektif dan efisien. Akuntansi biaya menghasilkan informasi biaya untuk memenuhi berbagai macam tujuan. Perbedaan pokok antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen terletak pada pemakaian laporan akuntansi dan tujuan mereka, lingkup informasi, fokus informasi, rentang waktu, kriteria bagi informasi akuntansi, disiplin sumber, isi laporan, sifat sumber. Contoh perbedaan: 1. Pemakaian utama. Akuntansi keuangan, para manajer puncak dan pihak luar perusahaan. Akuntansi manajemen, para manajer dari berbagai jenjang organisasi. 2. Sifat informasi. Akuntansi keuangan, ketepatan informasi merupakan hal yang penting. Akuntansi manajemen, unsur taksiran dalam informasi adalah besar. Proses akuntansi biaya dapat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemakaian luar perusahaan. Dalam hal ini, proses akuntansi biaya harus memperhatikan karakteristik akuntansi keuangan. Dengan demikian, akuntansi biaya dapat merupakan bagian dari akuntansi keuangan. Tujuan akuntansi biaya: 1. Penentuan harga produk produksi. 2. Menyediakan informasi biaya untuk kepentingan manajemen. 3. Alat perencanaan. Perencanaan biaya akan memudahkan dalam pengendalian biaya. 4. Pengendalian biaya. 5. Memperkenalkan berbagai metode dalam akuntansi biaya sesuai dengan kepentingan yang diperlukan untuk hasil yang efektif dan efisien. 6. Pengambilan keputusan khusus. 7. Menghitung laba perusahaan pada periode tertentu. 8. Menghitung dan menganalisis terjadinya ketidakefektifan dan ketidakefisienan. Fungsi akuntansi biaya: 1. Melakukan perhitungan dan pelaporan biaya harga pokok suatu produk. 2. Memperinci biaya harga pokok produk pada segenap unsurnya. 3. Memberikan informasi dasar untuk membuat perencanaan biaya dan beban. 4. Memberikan data bagi proses penyusunan anggaran. 5. Memberikan informasi biaya bagi manajemen guna dipakai di dalam pengendalian manajemen. Definisi dan konsep biaya. Biaya adalah pengorbanan sumber-sumber ekonomi yang diukur dengan satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Manfaat yang dikorbankan untuk memperoleh barang dan jasa. Beban biaya telah memberikan suatu manfaat dan sekarang telah berakhir. Karakteristik biaya: 1. Uang. Biaya aktiva harus dinyatakan dengan uang. 2. Hak pemakaian. Perusahaan mempunyai hak untuk menggunakan aktiva atau mendapatkan berbagai manfaat dari pengguna aktiva tersebut. 3. Nilai. Biaya suatu aktiva mencerminkan nilai ekonomis yang nantinya tersebut akan digunakan oleh perusahaan. 4. Kondisi dan pembatasan. Hak atas pemakaian bersifat tak bersyarat dan jika aktiva tersebut milik perusahaan melalui pembelian hak perusahaan akan aktiva menjadi tidak dapat dibatasi. 5. Unsur waktu. Jika aktiva memberikan waktu pemakaian yang lama, maka akan mencerminkan biaya yang berbeda. 6. Berwujud dan tak berwujud. Karena aktiva merupakan hak yang memiliki umur ekonomis. 7. Nilai guna. Kegunaan merupakan esensi dan biaya aktiva. Tanpa nilai guna, perusahaan tidak akan melakukan pengadaan perolehan aktiva. Klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya merupakan proses pengelompokan biaya berdasarkan tujuan dari informasi biaya yang disajikan. Komponen biaya dikelompokkan dalam beberapa akun dengan klasifikasi sebagai berikut. Berdasarkan fungsi pokok dari aktivitas perseroan. Biaya produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional. Biaya pemasaran, misalnya biaya promosi dan iklan yang dilakukan perusahaan. Biaya administrasi dan umum, misalnya biaya gaji karyawan dan overhead kantor. Berdasarkan kegiatan atau volume produksi. Biaya variabel,
yaitu komponen biaya yang berubah-ubah sesuai dengan volume produksi. Biaya semi-variabel, yaitu biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi-fixed, yaitu biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. Biaya tetap, yaitu biaya tidak berubah atau tidak dipengaruhi oleh periode atau aktivitas tertentu, berdasarkan objek yang dibiayai. Biaya langsung, yaitu biaya yang dapat diidentifikasi langsung berhubungan dengan produksi barang objeknya. Contohnya biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku. Biaya tidak langsung, yaitu biaya yang tidak dapat diidentifikasi langsung dengan proses produksi secara keseluruhan. Contoh biaya listrik, penyusutan mesin, upah mandor, dan biaya administrasi pabrik. Berdasarkan pembebanan produksi periode akuntansi. Pengeluaran modal, yaitu biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aktivitas tetap, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperpanjang masa aktivitas tetap. Contoh mesin pabrik. Pengeluaran pendapatan, yaitu biaya-biaya yang hanya akan memberi manfaat dalam periode berjalan dan langsung dibebankan sebagai beban dalam laporan laba rugi periode berjalan saat biaya terjadi. Dalam pengelompokan produk, terdapat dua kelompok biaya. Satu, biaya produksi, biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk. Dua, biaya non-produksi, biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan non-produksi seperti kegiatan pemasaran dan kegiatan administrasi dan umum. Pengumpulan harga produk produksi dapat ditentukan oleh cara produksi, yaitu A. Produksi atas dasar pemesanan, B. Produksi massa. Perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan menggunakan metode harga pokok pesanan, sedangkan yang berproduksi massa menggunakan metode harga pokok proses. Metode penentuan biaya produksi adalah cara menghitung unsur-unsur biaya ke dalam kos produksi. Terdapat dua pendekatan, yaitu full costing, metode penentuan kos produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi, baik yang bersifat variabel maupun tetap. Biaya yang termasuk untuk hasil pokok produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik tetap, dan biaya overhead pabrik variabel. 2. Variabel costing, metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam kos produksi. Biaya yang termasuk untuk hasil pokok produk adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel. Dua, metode harga pokok pesanan. Siklus akuntansi biaya dalam perusahaan dipengaruhi oleh siklus kegiatan usaha perusahaan tersebut. Siklus akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur digunakan untuk mengikuti proses pengolahan produk sejak dari dimasuknya bahan baku ke dalam proses produksi sampai dengan dihasilkan produk jadi dari proses tersebut. Metode harga pokok pesanan adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Tujuannya untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun persatuan. Karakteristik usaha perusahaan yang memproduksinya berdasarkan pesanan. Proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Produk dihasilkan sesuai dengan kriteria atau keinginan pemesan. Produk dibuat untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi stok barang di gudang. Karakteristik metode harga pokok pesanan. 1. Perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai keinginan pelanggan, dan tiap jenis produk dihitung harga pokoknya masing-masing. 2. Biaya produksi digolongkan menjadi dua, yaitu biaya produksi langsung dan tidak langsung. 3. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, sedangkan biaya produksi tidak langsung terdiri dari BOP. 4. Biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok pesanan tertentu berdasarkan biaya yang benar-benar terjadi, sedangkan biaya overhead pabrik dihitung terhadap harga pokok pesanan sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan di awal. 5. Harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi.
Dalam perusahaan yang produknya berdasarkan pesanan, informasi harga pokok produksi per pesanan bermanfaat bagi manajemen untuk 1. Menentukan harga jual yang akan dibebankan ke pemesan. 2. Mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. 3. Memantau realisasi biaya produksi. 4. Menghitung laba rugi tiap pesanan. 5. Menentukan harga pokok pesanan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Sesuai dengan ciri-ciri metode pengumpulan biaya produksi dalam harga pokok pesanan, maka komponen harga pokok pesanan dapat dikelompokkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Untuk menentukan harga pokok produksi berdasarkan pesanan, siklus akuntansi dapat dikelompokkan dalam biaya bahan baku dan penolong, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, biaya produk selesai, produk dalam proses, dan penjualan produk. Kartu biaya pesanan adalah dokumen dasar dalam menentukan biaya pesanan yang mengakumulasi biaya-biaya untuk setiap pesanan. Contoh soal, PT Makmur berusaha dalam bidang percetakan. Sesuai pesanan diproduksi berdasarkan spesifikasi dari pemesan dan biaya produksi dikumpulkan menurut pesanan yang diterima. Untuk dapat mencatat biaya produksi, tiap pesanan diberi nomor dan setiap bukti pembukuan diberi identitas nomor pesanan yang bersangkutan. Dalam bulan Maret 2013, PT Makmur mendapat pesanan untuk mencetak undangan sebanyak 1.300 lembar dari PT Surya. Harga yang dibebankan kepada pemesan tersebut adalah 2.800 per lembar. Dalam bulan yang sama, perusahaan juga menerima pesanan untuk mencetak pamflet iklan sebanyak 22.000 lembar dari PT Maju dengan harga yang dibebankan kepada pemesan sebesar 1.000 per lembar. Pesanan dari PT Surya diberi nomor 101 dan pemesan dari PT Maju diberi nomor 102. Berdasarkan soal tersebut, buatlah A. Perhitungan dan jurnal pembelian bahan baku dan bahan penolong pada tanggal 4 Maret 2013. B. Perhitungan pemakaian bahan baku dalam produksi. Jawabannya bisa dilihat di slide ini dan slide selanjutnya. Ini adalah jawaban dari soal yang tadi, bisa dilihat dan dipahami. Tiga, metode harga pokok proses pengantaran. Metode harga pokok proses adalah metode pengumpulan biaya produksi melalui Departemen Produksi atau Pusat Pertanggungjawaban Biaya yang umumnya diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan produk atau massa. Karakter produksinya sebagai berikut. 1. Produk yang dihasilkan merupakan produk standar. 2. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. 3. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya pemerintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan memiliki perbedaan ketentuan dalam metode harga pokok proses antara lain. 1. Mengumpulkan biaya produksi per departemen produksi per periode akuntansi. 2. Menghitung harga pokok produksi per satuan dengan cara membagi total biaya produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan. 4. Metode harga pokok proses sampai lanjutan. Pada metode harga pokok rata-rata tertimbang terdapat rumus perhitungan harga pokok per unit produk departemen pertama dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata tertimbang. Rumus biaya bahan baku per unit sama dengan biaya bahan baku yang melekat pada produk dalam proses ditambah biaya bahan baku yang dikeluarkan dalam periode sekarang. Biaya tenaga kerja per unit, biaya tenaga kerja yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya tenaga kerja dikeluarkan dalam periode sekarang. Biaya overhead pabrik per unit sama dengan biaya produk yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya overhead pabrik yang dikeluarkan dalam periode sekarang. Biaya produksi per kilo sama dengan total biaya dibagi unit ekivalensi. Contoh soal sebagai Departemen 1. Harga pokok produk dalam proses awal. Biaya bahan baku sama dengan 1.800
biaya tenaga kerja 1.200.000, biaya overhead pabrik 1.920.000. Yang dikeluarkan dalam periode sekarang, biaya bahan baku 20.200.000, biaya tenaga kerja 29.775.000, biaya overhead pabrik 30.315.000, unit yang ditransfer ke Departemen 2 35.000 per kilo, produk dalam proses akhir 9.000 kilo, biaya bahan baku 100%, biaya konversi 70%. Tingkat penyelesaian produksi dalam proses awal sama dengan biaya bahan baku 100%, biaya konversi 40%. Berdasarkan data di atas, hitunglah unit ekuivalensi untuk setiap biaya dan biaya produksi per kilo. Dan jawabannya bisa dilihat di tabel ini dan bisa dipahami. Biaya overhead pabrik. Dengan adanya penggolongan, kita akan lebih mudah dalam menentukan seberapa besar anggaran yang diperlukan disisihkan sebagai anggaran biaya overhead pabrik sesuai dengan usaha perusahaan kita. BOP digolongkan dalam 3 kriteria, yaitu penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya: A. Biaya bahan penolong, B. Biaya tenaga kerja tak langsung, C. Biaya reparasi dan pemeliharaan. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume produksi. A. Biaya overhead pabrik tetap, B. Biaya overhead pabrik variabel, C. Biaya overhead pabrik semi variabel. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. A. Biaya overhead pabrik langsung departemen, B. Biaya overhead pabrik tidak langsung departemen. Metode penentuan tarif biaya overhead pabrik. 1. Plan with rate atau tarif tunggal. Perusahaan hanya menggunakan tarif biaya overhead pabrik untuk pembebanan biaya overhead pabrik, kebebasan maupun produknya dari awal sampai akhir proses. 2. Departemen rate atau tarif. Perusahaan menetapkan tarif biaya overhead pabrik untuk setiap tahapan atau departemen produksi yang ada di perusahaan. Jumlah tarif biaya overhead pabrik tergantung dari tahapan atau departemen produksi yang ada. 3. Activity rate atau tarif setiap aktivitas. Perusahaan menetapkan tarif biaya overhead pabrik untuk setiap aktivitas yang terjadi dalam pembuatan produknya. Cara ini dikenal dengan Activity Based Costing atau ABC. Tahapan menghitung biaya overhead pabrik. 1. Menyusun anggaran biaya overhead pabrik. 2. Memilih dan menaksir dasar pembebanan biaya overhead pabrik. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pembebanan biaya overhead pabrik antara lain: A. Memperhatikan jenis biaya overhead pabrik yang dominan jumlahnya dalam departemen produksi. B. Memperhatikan sifat-sifat biaya overhead pabrik yang dominan tersebut dan hubungannya dengan dasar pembebanan yang akan dipakai. C. Menghitung tarif biaya overhead pabrik yang dapat dilakukan dengan rumus biaya overhead pabrik yang dianggarkan dibagi taksiran dasar pembebanan sama dengan tarif biaya overhead pabrik. Berbagai rumus tambahan penghitungan biaya overhead pabrik. A. Jumlah satuan produk. Metode ini langsung membebankan biaya overhead pabrik kepada produk dan lebih cocok digunakan dalam perusahaan yang hanya memproduksi satu jenis produk. Rumusnya adalah taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran jumlah satuan produk yang dihasilkan, sama dengan tarif BOP per satuan. Biaya bahan baku. Metode ini terbatas penggunaannya karena adanya kemungkinan sebuah produk terbuat dari bahan baku dengan harga yang lebih mahal, sementara produk lain dibuat dengan bahan yang lebih murah. Rumusnya: taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran biaya bahan baku yang dipakai dikali 100% sama dengan presentasi BOP dari biaya bahan baku. C. Biaya tenaga kerja. Memiliki kelemahan karena BOP harus dilihat sebagai tambahan nilai produk. Rumusnya: taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran biaya tenaga kerja langsung
dikali 100% sama dengan presentasi BOP dari biaya tenaga kerja langsung. D. Jam tenaga kerja langsung. Apabila BOP mempunyai hubungan erat dengan waktu untuk membuat produk rumusnya, taksiran biaya per pabrik dibagi taksiran jam tenaga kerja sama dengan tarif BOP jam tenaga kerja langsung. E. Jam mesin. Apabila BOP bervariasi dengan waktu penggunaan mesin, rumusnya taksiran biaya per pabrik dibagi taksiran jam kerja mesin sama dengan tarif BOP per jam mesin. Contoh soal berkaitan dengan biaya bahan baku. Taksiran BOP 1 tahun anggaran sama dengan 2 juta. Taksiran jumlah produk yang akan dihasilkan selama tahun anggaran tersebut 4.000 unit. Tentukan tarif BOP-nya. Jawab, tarif BOP persatuan sama dengan 2 juta dibagi 400 unit sama dengan 500 per unit. Jadi misalnya pesanan sebanyak 200 unit akan dibebani BOP sebesar 500 dikali 200 sama dengan 100. Setelah tingkat kapasitas yang akan dicapai dalam periode anggaran ditentukan, anggaran biaya per pabrik telah disusun serta dasar pembebanan telah dipilih dan diperkiraan. Maka langkah terakhir adalah menghitung tarif BOP dengan rumus sebagai berikut. BOP dianggarkan dibagi taksiran dasar pembebanan sama dengan tarif BOP. Untuk BOP yang sesungguhnya terjadi dikumpulkan untuk dibandingkan dengan BOP yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Selisih yang terjadi antara BOP yang dibebankan dengan BOP yang sesungguhnya terjadi merupakan BOP yang lebih atau kurang dibebankan. Perhitungan dan analisis selisih BOP dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu A. Metode full costing, B. Metode variable costing. 6. Biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah seluruh biaya untuk memperoleh sampai dengan bahan siap untuk digunakan yang meliputi harga bahan, ongkos angkut, penyimpanan, dan lain-lain. Sistem pembelian lokal bahan baku terdiri dari 1. Prosedur permintaan pembelian bahan baku, 2. Prosedur penerimaan bahan baku, 3. Prosedur pencatatan penerimaan bahan baku di bagian gudang, 4. Prosedur pencatatan utang yang timbul dari pembelian bahan baku. Semua biaya terjadi untuk memperoleh bahan baku dan untuk menempatkannya dalam keadaan siap untuk diolah, merupakan unsur harga pokok bahan baku yang dibeli. Seringkali dalam pembelian bahan baku, perusahaan membayar biaya angkutan untuk berbagai macam bahan baku yang dibeli. Perlakuan terhadap biaya angkutan ini dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Biaya angkutan diperlukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. 2. Biaya angkutan tidak diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, namun diperlakukan sebagai unsur biaya operasi pabrik. Apabila angkutan diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, maka alokasi biaya angkutan kepada masing-masing jenis bahan baku yang dibeli dapat didasarkan pada 1. Perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku yang dibeli, 2. Perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli. 3. Biaya angkutan diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Metode penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. 1. Metode identifikasi khusus. Dalam metode ini, setiap jenis bahan baku yang ada di gudang harus diberi tanda harga pokok persatuan berapa bahan baku tersebut dibeli. Dalam metode ini, tiap-tiap jenis bahan baku yang ada di gudang jelas identitas harga pokoknya, sehingga setiap pemakaian bahan baku dapat diketahui harga pokoknya persatuan secara tepat. 2. Metode biaya standar. Dalam metode ini, bahan baku yang dibeli dicatat dalam kartu persediaan sebesar harga standar, yaitu harga taksiran yang mencerminkan harga yang diperkirakan untuk tahun anggaran tertentu. Pada saat pakai, bahan baku dibebankan kepada produk pada harga standar tersebut. 3. Metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan.
Dalam metode ini, pada tiap akhir bulan dilakukan perhitungan harga pokok rata-rata persatuan tiap jenis persediaan bahan baku yang ada di gudang. 4. Metode rata-rata bergerak atau rata-rata tertimbang. Dalam metode ini, persediaan bahan baku yang ada di gudang dihitung harga pokok rata-ratanya dengan cara membagi total harga pokok dengan jumlah satuannya. Masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku yaitu: 1. Sisa bahan. Bahan baku yang rusak dalam proses produksi sehingga tidak dapat menjadi bagian produk jadi. 2. Produk rusak. Produk yang tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. 3. Produk cacat. Produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan tetapi dengan mengeluarkan biaya pengerjaan kembali untuk memperbaikinya. Produk tersebut secara ekonomis telah disempurnakan lagi menjadi produk yang baik. 7. Biaya tenaga kerja. Sebelum masuk pada akuntansi biaya tenaga kerja, terlebih dahulu diketahui mengenai pengertian dan penggolongan biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai penggunaan tenaga kerja manusia dalam proses produksi. Dalam perusahaan industri, penggolongan tenaga kerja dikelompokkan menjadi: 1. Penggolongan menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Dalam perusahaan industri ada 3 fungsi pokok, yaitu produksi, pemasaran, dan administrasi. Jadi, biaya tenaga kerja dapat digolongkan menjadi biaya tenaga kerja produksi, biaya tenaga kerja pemasaran, dan biaya tenaga kerja administrasi. 2. Penggolongan menurut kegiatan departemen dalam perusahaan. Misalnya dalam departemen produksi, suatu perusahaan terdiri dari departemen pulp, departemen kertas, dan departemen penyempurnaan. Penggolongan ini dilakukan dengan tujuan memudahkan pengenalian biaya tenaga kerja yang terjadi dalam setiap departemen yang dibentuk dalam perusahaan. 3. Penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Misalnya tenaga kerja digolongkan menjadi operator, mandor, penyelia. Maka biaya tenaga kerja dapat digolongkan menjadi upah mandor, upah operator, dan upah penyelia. Biaya tenaga kerja dibagi ke dalam 3 golongan besar yaitu: 1. Gaji dan upah, 2. Premi lembur, 3. Biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. 8. Sistem biaya taksiran. Sistem harga pokok taksiran adalah salah satu sistem harga pokok yang ditentukan di muka untuk mengolah produk atau jasa tertentu dengan jalan menentukan besarnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang diperlukan untuk mengolah produk atau jasa tersebut di waktu yang akan datang. Harga pokok taksiran yang sudah ditentukan akan dipakai sebagai dasar untuk: A. Mencatat harga pokok produk atau jasa ke dalam rekening buku besar, B. Membandingkan biaya taksiran dengan biaya yang sesungguhnya terjadi, serta menentukan besarnya selisih yang timbul. Kebaikan sistem harga pokok taksiran: 1. Dapat mengurangi atau menekan biaya administrasi, 2. Dapat menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, 3. Mengantar ke pemakaian sistem harga pokok standar. Kelemahan sistem harga pokok taksiran: 1. Harga pokok taksiran yang ditentukan kurang teliti baru dapat dikoreksi pada akhir periode setelah selisih biaya dihitung dan dialokasikan. 2. Timbulnya selisih biaya yang besar dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang keliru karena pengambilan keputusan dilakukan sebelum produk atau jasa tersebut diolah. Penentuan besarnya harga pokok taksiran. 1. Taksiran biaya bahan baku. Taksiran biaya bahan baku meliputi taksiran kuantitas setiap jenis bahan baku yang diperlukan untuk mengolah setiap satuan produk tertentu dan taksiran harga setiap jenis bahan baku yang diperlukan tersebut. Dasar penentuan yang digunakan yang menentukan taksiran kuantitas bahan baku adalah spesifikasi teknis dari produk yang akan diolah, pilot runs, catatan prestasi masa lalu, rata-rata pemakaian bahan baku dari produk yang telah selesai, dan sebagai berikut. 2. Taksiran biaya tenaga kerja langsung. Besarnya taksiran biaya tenaga kerja langsung dipengaruhi oleh sistem pengupahan yang berlaku di perusahaan. 3. Taksiran biaya overhead pabrik. Dimulai dengan menaksir besarnya setiap elemen BUP dalam periode tertentu yang dikelompokkan pula atas dasar tingkat variabilitas biaya. Untuk menentukan biaya taksiran setiap buah produk yang dihasilkan, maka jumlah taksiran BUP tersebut dibagi dengan taksiran kapasitas
yang akan dipakai sebagai dasar pembebanan BOP. Pemakaian sistem harga pokok taksiran. 1. Metode harga pokok proses. Besarnya harga pokok proses ditentukan pada awal periode untuk setiap produk yang dihasilkan. Sedangkan apabila produk diproses melalui beberapa departemen, maka besarnya harga pokok taksiran ditentukan untuk setiap departemen di mana produk tersebut diproduksi. 2. Metode harga pokok pesanan. Besarnya harga pokok taksiran setiap pesanan belum dapat ditentukan pada awal periode, akan tetapi harus dihitung pada saat akan menerima pesanan tersebut, yang sekaligus harga pokok taksiran tersebut dapat dipakai manajemen untuk memutuskan ditolak atau diterimanya pesanan tersebut. Selain itu juga dipengaruhi oleh spesifikasi produk yang dipesan dan faktor-faktor lainnya yang perlu dipertimbangkan. 9. Sistem biaya standar. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu, di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisien, dan faktor-faktor lain tertentu. Manfaat biaya standar. 1. Biaya standar ditentukan lebih realistis sehingga dapat merangsang pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan yang efektif. 2. Dengan menganalisa dengan petunjuk alat yang efektif untuk mengontrol aktivitas perusahaan. 3. Dimungkinkan adanya kebaikan atas bagian yang terjadi menyimpang sehingga menekan biaya. 4. Dalam penentuan standar diperlukan perencanaan yang matang sehingga sekaligus dapat disusun perencanaan yang sebaik-baiknya atas kegiatan perusahaan. 5. Sebagai alat untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat karena biaya harus dapat diperinci dan bagiannya yang variabel dan fixed. 6. Karena dapat diperinci secara standar lebih mudah kepengurusan administrasinya sehingga biaya administrasi dapat ditekan. Kelemahan biaya standar. 1. Tingkat ketepatan atau kelonggaran standar tidak dapat dihitung dengan tepat. 2. Seringkali standar cenderung untuk menjadi kaku atau tidak fleksibel meskipun dalam jangka waktu pendek. 3. Keadaan produksi selalu mengalami perubahan, sedangkan perbaikan standar jarang sekali dilakukan. 4. Perubahan standar menimbulkan masalah persediaan. Prosedur penentuan biaya standar yang dibagi dalam 3 bagian, yaitu 1. Biaya bahan baku standar berdasarkan catatan yang lampau atau memang diadakan penyelidikan secara teknis untuk produk yang menggunakan material dengan satuan ukuran tertentu. 2. Biaya tenaga kerja standar. Biaya tenaga kerja standar terdiri dari 2 unsur, yaitu tenaga kerja standar dan tarif upah standar. 3. Biaya operasional pabrik. BOP ada berbagai macam kapasitas yang perlu diketahui, yaitu kapasitas normal, kapasitas standar, dan kapasitas sesungguhnya. Tarif BOP standar dihitung dengan membagi jumlah biaya operasional pabrik yang dianggarkan pada kapasitas normal dengan kapasitas normal. Ada beberapa macam biaya operasional pabrik antara lain: 1. Biaya operasional standar merupakan hasil kali dari standar overhead rate dengan jam kerja standar. 2. Biaya overhead sesungguhnya merupakan BOP yang sesungguhnya terjadi pada periode produksi barang yang bersangkutan. 3. Biaya overhead applied, biaya yang diperhitungkan dari jam sesungguhnya yang digunakan dikalikan standar rate yang berlaku. 4. Biaya overhead yang dibudgetkan, biaya yang ditetapkan terhadap produk yang didasarkan pada kapasitas tertentu. Analisa selisih biaya produksi membahas 3 bagian, yaitu analisa selisih biaya bahan baku langsung, analisa selisih biaya tenaga kerja langsung, analisa selisih biaya overhead pabrik. Secara garis besar, sistem akuntansi biaya standar dapat dibagi 2 metode, metode ganda dan metode tunggal. Terima kasih.